Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan malam hari ini, kita akan membahas mengenai isi yang dibaca rofa yang berikutnya. Setelah sebelumnya, kita sudah membahas mengenai marfu yang berupa fa'il dan naibul fa'il. Sekarang sampailah kita kepada bahasan mubtada dan khobar. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa perbedaan dari mubtada, khobar, dan fi'il fa'il itu adalah terdapat pada jumlah. Bahwa bahasa Arab itu ketika susunan Arab itu ada kalanya berupa jumlah fi'liyah, ada kalanya berupa jumlah ismiyah. Ada kalanya juga berupa susunan dorof atau jar majrur. Tuh, ada namanya jumlah, ada suku jumlah. Untuk yang jumlah ini, itu ada dua susunan, yaitu yang pertama susunan fiil fa'il atau kita sebut jumlah fi'liyah. Yang kedua adalah susunan mubtada dan khobar atau yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi malam hari ini pembahasannya mengenai mubtada dan khobar. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai marfu yang berupa fa'il dan naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Apa itu mubtada? Mubtada ialah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang disepikan dari amil lafzi dan menjadi pokok dari pembahasan. Jadi mubtada itu yang perlu teman-teman pahami itu yang pertama adalah berupa isim ma'rifat. Ini poin pertama. Meskipun ada beberapa mubtada yang berupa isim nakirah, tapi itu ada beberapa syarat. Kebanyakan dan paling umum, mubtada itu adalah berupa isim ma'rifat. Jadi setiap isim ma'rifat, kalau berada di awal kalam, maka itu bisa dipastikan sebagai mubtada. Isim ma'rifat yang dibaca rofa yang disepikan dari amil lafzi. Itu namanya mubtada. Yang kemudian kedua adalah tidak ada amil lafzi. Mubtada itu yang merofakkan mubtada itu bukan amil lafzi. Kalau fa'il itu rofaknya karena ada amil lafzi. Apa amilnya? Yaitu fiilnya. Contoh, kalau kita contohkan kepada fa'il, misal ada contoh doroba zaidun. Lafadz zaidun di sini isim ma'rifat yang dibaca rofa, yang mana rofanya itu disebabkan oleh amil. Amil itu adalah penyebab dari i'rab suatu lafaz. Kalau amil jer ada huruf jer. Kalau rofa ini yang mengamili adalah fiilnya, disebabkan oleh fiilnya. Makanya zaidun itu dibaca rofa. Sementara mubtada, misal contoh ar-rajulu, ini dibaca rofa tidak disebabkan karena adanya amil lafzi, melainkan yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawi ibtida atau amil makna yang berada di permulaan kalam. Yang merofakkan
mubtada adalah amil maknawi ibtida. Amil yang berupa amil maknawi bukan lafad, ibtida yang berada di awal kalam. Itu yang merupakan mubtada. Kalau isim nakiro di awal kalam, ini kan tadi jelaskan isim ma'rifat di awal kalam. Isim nakiro di awal kalam itu nggak bisa menjadi mubtada. Cuma di pembahasan lain itu ada keterangan yang menjelaskan bahwa nakiro juga bisa jadi mubtada. Hanya saja memiliki beberapa syarat. Ini contoh-contoh mubtada yang dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat kan ada 6. Al, alam, domir, mausul, isyarah. Juga isim yang mudhof. Ada isim ma'rifat. Itu juga contoh isim ma'rifat. Ada isim yang mudhof. Ada ma'rifat. Contoh. Yang pertama adalah isim ber'al. Kalau kita menemukan lafaz yang ber'al di awal kalimat, maka bisa kita pastikan bahwa lafaz itu adalah mubtada ketika memang dibaca rofa. Ar-rajulu fil baiti utawi wong lanang fil baiti itu di dalam rumah. Atau contoh lain, alhamdulillahi. Alhamdulillah di sini si ma'rifat karena beral berada di awal kalimat maka menjadi mubtada. Alhamdulillah menjadi mubtada. Yang kedua, isim ma'rifat berikutnya adalah isim alam. Alam itu isim nama, baik nama sendiri, nama lakob, julukan, atau nama penisbatan, alam kunyah. Jadi isim alam itu terbagi menjadi tiga. Ada alam isim atau alam yang bermakna nama asli, alam lakob, alam julukan seseorang, dan yang terakhir alam kunyah. Alam yang menisbatkan nama yang dinisbatkan kepada orang tua atau anak atau saudara. Contoh, kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu adalah alam isim. Untuk lakob beliau, julukan beliau adalah Rasulullah, itu julukan. Atau Al-Amin. Sementara akunnya beliau, itu seperti Aba Abdillah yang dinisbatkan kepada ayahnya. Rasulullah itu adalah Ibnu Abdillah atau Abul Qasim yang dinisbatkan kepada anaknya yang wafat Sayyid Qasim. Itu alam. Kalau ada alam di pertengahan kalimat, di awal kalimat, maka alam itu menjadi mubtada. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku berdiri. Yang kedua adalah isim domir. Kalau isim domir berada di awal kalimat, maka itu menjadi mubtada. Domir yang bisa menjadi mubtada itu cuma domir muttasil yang mahal rofa. Domir yang berpisah dan bermahal rofa. Kalau teman-teman bisa melihat di tasrifan, itu domir itu terbagi menjadi dua kan ya. Ada yang sambung, munfasil, ada yang pisah, muttasil. Untuk domir yang pisah ini itu ada dua, ada yang rofa, ada yang nasab. Yang bisa menjadi mubtada itu cuma yang mahal rofa. Itu huwa, huma, hum, antai lahirihi. Huwa jamilun, huwa utawi, jamilun, iku. Itu domir. Kemudian yang ketiga adalah isim mausul. Man fil baiti, man utawi wong fil baiti iku ing dalam rumah. Itu namanya isim mausul. Kalau ada di awal kalam. Kemudian yang berikutnya, isim ma'rifah berikutnya adalah isim isyarah. Isim yang bermakna menunjukkan sesuatu.
Hadihi baiti, ini rumahku. Hadihi itu namanya isim isyarah. Yang terakhir ada isim yang mudhof, ada isim ma'rifat. Contoh, ar-rajulu fil baiti, misal, waladur rajuli fil baiti. Ini yang menjadi mubtada adalah lafaz waladu. Khabarnya fil baiti. Sementara ini mu'rifat karena mudhof pada isim ma'rifat. Mudhof itu artinya sambung, ikut kepada isim ma'rifat. Contohnya waladur rajuli fil baiti. Lafaz ar-rajuli, lafaz waladu itu mudhof kepada isim ma'rifat yang berupa ar-rajuli. Waladur rajuli fil baiti. Itu isim-isim ma'rifat yang enam. Jadi kalau teman-teman menemukan isim ma'rifat di awal kalam, maka isim ma'rifatnya itu adalah menjadi mubtada. Untuk khobarnya nanti bisa dilihat isim rofa yang berikutnya. Wal khabaru ismun dzurtifa'i usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada dan menyempurnakan makna dari mubtada. Jadi yang namanya mubtada itu perlu disempurnakan dengan adanya khobar. Karena suatu kalam itu gak akan sempurna, nggak akan bisa dipaham kecuali lengkap susunannya. Misal saya mengatakan Zaidun Imun, Zaid berdiri. Kalau misal tanpa menyebutkan Imun, misalnya menyebutkan Zaid, maka tidak ada keterangan, tidak ada hal yang bisa dipaham dari perkataan tersebut. Misal cuma Zaid. Iya, Zaid kenapa? Nggak ada kejelasannya. Baru ketika didatangkan khobar, Imun, Zaid itu sedang berdiri. Maka sempurnalah susunan dari kalam tersebut. Maka itu guna dari khobar, yaitu menyempurnakan makna dari mubtada'nya. Khobar itu menyempurnakan makna dari mubtada. Dan yang merofakkan mubtad khobar adalah khobar. Dan dirofakkan oleh mubtada. Khobar itu dirofakkan oleh mubtada. Kalau mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida, sedangkan khobar dirofakkan oleh mubtada. Kemudian catatan berikutnya, antara khobar dan mubtada itu harus sesuai dalam segi mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau lafadznya mufrad, mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau tasniyah juga tasniyah, kalau jamak juga jamak. Begitu juga mudzakkar muannasnya. Contoh, kalau kita mengatakan Zaidun, maka khobarnya harus imun, Zaid berdiri. Nggak bisa kita menggunakan Zaidun imani atau kita pakai Zaidun imatun, karena ini nggak sesuai mudzakkar muannasnya.
harus sesuai. Zaidun qaimun, ini mufrad. Atau yang tasniah, Zaidani, ada alif nun, maka harus menggunakan qaimani, alif dan nun juga. Harus cocok dalam segi mufrad tasniyah. Begitu juga ketika jamak Zaiduna, maka harus menggunakan qaimuna. Nggak bisa kita mengucapkan Zaiduna qaimun atau qaimani. Harus Zaiduna qaimuna. Begitu juga dalam bentuk perempuan. Kalau perempuan Fatimatun qaimatun, harus perempuan juga, harus menunjukkan muannas. Fatimatun qaimatun. Ini untuk ketentuan dari khobar. Kalau ketentuan dari mubtada itu harus rofa yang berada di awal kalam, dan mubtada itu dirofakan oleh ambil maknawi tidak. Sementara khobar itu dibaca rofa, dirofakan oleh mubtada, dan harus menyesuaikan dengan mubtadanya dalam mufrad, tasniyah jamak, mudzakkar dan muannasnya. Kemudian wal mubtada ismun dhahirun kama mado au mudmarun ka anta ahlun lil qada wa la yajuzul ibtida bimattasal minad dhamiri bal bi kulli man fasal ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wa hiya hum huma wa hunna aidan fal jami'u usna asar wa qad madha minha mithalun mu'tabar. Mubtada itu terbagi menjadi dua. Ada mubtada isim dohir, ada mubtada isim domir. Isim dohir berarti bukan domir. Contoh Zaiduna qaimuna. Ini contoh mubtada isim dohir karena berupa lafaz bukan domir. Kalau yang isim domir, ada contoh anta ahlun lil qadha. Anta utawi ahlun iku ahlun. Dan yang boleh menjadi domir itu cuma domir munfasil, bukan domir muttasil. Harus domir munfasil yaitu wa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan juga ketika domirnya itu mutada domir, ini harus disesuaikan mufratasnya jamak, mudzakkar dan muannasnya. Sebagaimana keterangan kemarin, bagian tiga pertama itu mufrad mufrad, mudzakkar, ini muannas, ini mudzakkar, ini muannas. Mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak. Jadi misal kita mengatakan huwa qaimuna karena bentuk mufrad mudzakkar. Huma qaimani karena mufrad tasniyah mudzakkar. Hum qaimuna karena merupakan jamak mudzakkar. Anta qaimuna, antuma qaimani, antum qaimuna. Atau yang muannas, hiya qaimatun, wa huma qaimatani, hunna qaimatun, menggunakan jamak muannas salim dengan tambahan alif dan ta di akhir lafadznya. Jadi yang boleh dijadikan mubtada untuk isim domir itu cuma mahal rofa yang huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.
dan harus sesuai mufrad tasniyah jamaknya. Misal di sini, uwa dan anta itu sama. Sama-sama mudzakkar, mufrad mudzakkar. Kemudian ada Uma sama Antuma. Um, Antum. Dan Antum. Sama-sama mufrad jamak jamak mudzakkar. Mubtada'nya eh maka nanti di sini misal kita pakai kata doribun. Nah, doribun. Maka gua anta doribun. Kalau huma antuma, maka yang kita gunakan adalah doribani. Karena isim tasniyah. Kalau hum, doribuna. Kemudian kalau yang muannas, iya atau anti, huma antuma, kunna, antunna. Maka ini pakai atas muannas. Doribatun, doribatani, doribatun. Gunakan jamak. Kalau ana sama nahnu, itu nanti kalau ana berarti doribun atau doribatun, tergantung nanti siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara itu laki-laki, maka ana itu menggunakan doribun, sementara nahnu itu menggunakan jamak. Kalau ana, domir berikutnya ada ana sama nahnu. Yang ana kita pakai karena ana itu satu orang, maka bisa pakai doribun kalau yang bicara laki-laki, atau doribatun kalau yang bicara perempuan. Sementara nahnu, ini bisa pakai yang tasniah atau yang jamak. Bisa doribatun, bisa doribuna, bisa menggunakan doribani atau doribatani. Tergantung nahnu itu seberapa orang dan laki-laki atau perempuan. Itu penggunaan domir di dalam khobar. Ketika khobar mubtada'nya berupa domir. Jadi ada 4 pilihan untuk nahnu. Kemudian pemufradan wa ghairu ya'til khabar wal awwalul lafdul ladzi ihim ta'am.
wa ghairuhu fi arba'in mahsuru la ghairu wahya dzarfu wal mahdruru wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar wal mubtada ma ma lahu minal khabar. Khobar terbagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Kalau mufrad, gampangnya kalau mufrad itu khobarnya berupa lafat, satu lafat, bukan berupa susunan. Kalau ghairu mufrad, itu berupa susunan, baik itu jumlah atau sifu jumlah, baik jumlahnya ismiyah atau fi'liyah, atau sifu jumlah dzarfiyah dan jar majrur. Untuk khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau sifu jumlah. Contoh Zaidun qaimuna. Dalam contoh ini, lafadz qaimuna itu menjadi khobar. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku ngadeg sopo Zaid. Qaimun iku ngadeg. Jadi menjadi khobar dari lafadz Zaidun. Dan qaimun di sini menjadi khobar yang jumlah, yang sifu jumlah. Hanya berupa lafadz, satu lafadz saja. Nggak ada susunan lainnya. Yang kedua, yang terakhir, khobar itu ada ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah atau sifu jumlah. Jadi ghairu mufrad itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah sama sifu jumlah. Khobar jumlah adalah khobar yang berupa susunan fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah, atau susunan mubtada khobar jumlah ismiyah. Sementara sifu jumlah itu khobar berupa susunan dorof atau jar majrur. Kalau khobarnya berupa jumlah, yang berupa jumlah ismiyah, maka dalam susunan ini terdapat dua mubtada khobar. Terdapat dua susunan. Misalnya ini saya coba buatkan. Zaidun utawi Zaid. Ini Zaidun ini mubtada. Kemudian khobarnya adalah Zaidun utawi Zaid. Jariyatuhu iku. Ini khobar dari mubtada yang berupa Zaid. Zaidun utawi Zaid jariyatuhu iku. Iku utawi, ini utawi lagi. Khobarnya yang kedua itu adalah lafadz dhahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jadi lafadz Zaidun jariyat dhahibatun ini merupakan susunan mubtada khobar yang berupa jumlah. Jadi gini, Zaidun utawi Zaid, iku jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu iku utawi jariyah dhahibatun iku dal. Ini namanya khobar yang berupa sifu jumlah ismiyah. Yang mana khobarnya merupakan susunan dari mubtada khobar. Kalau yang contoh mufrad, khobarnya itu udah lafadz ini aja, imun ini yang menjadi khobar. Zaidun utawi imun iku. Sementara untuk yang susunan jumlah ismiyah, Zaidun ini menjadi mubtada, khobarnya adalah susunan jariyatuhu dhahibatun. Iku jariyatuhu dhahibatun. Yang mana lafadz jariyatuhu dhahibatun
itu adalah susunan mubtada khobar. Jadi biasanya kalau di makna Zaidun utawi jariyatuhu iku utawi jariyah zahibatun iku. Jadi ada dua susunan mubtada khobar. Itu kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu berarti ada susunan mubtada, ada susunan fi'il dan fa'il. Zaidun utawi Zaid, doroba gulamuhu iku. Doroba iku mukul sapa Zaid, gulamuhu iku mukul gulamuhu sapa anake Zaid. Jadi yang menjadi khobar adalah susunan doroba gulamuhu. Itu susunan sifhu jumlah. Kalau sifhu jumlah itu dorofnya itu berupa dorof atau jar majrur. Contoh Zaidun indaka, Zaidun fil baiti. Karena ini ada dorof, inda fil baiti ini jar majrur karena ada huruf jar. Zaidun fil baiti. Dan susunannya Zaidun utawe indaka iku. Jadi nanti tarkibnya Zaidun ini menjadi mubtada, khobarnya adalah lafaz susunan dari dorof atau jar majrurnya. Fil baiti. Dan ini masih menetap tetap menyimpan maknanya. Iku ing dalem. Ini juga iku ing dalem. Dan khusus untuk khobar yang berupa sifu jumlah, khobar yang berupa sifu jumlah itu menyimpan makna kainun dan istakorroh. Jadi ketika ini dimakna Zaidun utawi indaka iku tetap fil baiti iku tetap ing dalam umah. Jadi ada makna kainun dan istakorroh yang bermakna tetap. Tuh kalau berupa sifu jumlah. Sampai sini ada pertanyaan. Maaf ya Ustaz. Kalau dirasa paham semua, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.